it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me, here with me. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari persiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus
Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya. Senang berjumpa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah minggu bersama-sama dengan keluarga besar GBI Kriaga Berta pada kesempatan hari ini. Dan saya percaya saudara, dimanapun kita berada, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan memberkati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya di dalam diri setiap manusia itu ada potensi yang Tuhan sediakan, potensi yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan setiap pertandingan di dalam kehidupan mereka dengan cara yang sangat baik. Apabila kita hidup, maka Tuhan menjanjikan kita dapat menyelesaikan segala sesuatu, kita dapat menemukan masa depan yang gilang gemilang, tujuan hidup yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bila kita melihat di dalam Alkitab, ada beberapa orang yang memulai kehidupan mereka dengan cara yang baik, tetapi mereka tidak dapat mengakhiri kehidupan mereka dengan cara yang baik. Sebut saja nama seperti Saul, Salomo, dan di dalam Perjanjian Baru ada nama Yudas. Mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan pada awalnya, tetapi sayang mereka tidak dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan mereka dengan cara yang baik. Demikian juga saudara, manusia pada zaman ini tidak sedikit orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sayang, mereka tidak menggunakan potensi itu yang Tuhan sediakan dalam diri mereka. Tapi mereka justru untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka justru melakukan cara yang tidak tepat. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu di dalam rumah, mereka memberontak kepada orang tua. Untuk mendapatkan sesuatu di dalam kehidupan ini, mereka tidak memenuhi atau tidak mematuhi peraturan dan hal-hal yang lain yang menunjukkan betapa manusia itu tidak sabar untuk menjalani kehidupan ini. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, sehubungan dengan itu, saya ingin sampaikan kepada setiap kita, betapa pentingnya kita mengerti bagaimana menyelesaikan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kesabaran itu adalah sesuatu yang mutlak kita miliki, sesuatu yang sangat penting kita miliki. Sebab kesabaran adalah sifat mulia daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 86 ayat 15, di sana dituliskan, dan saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan, sifat Tuhan itu bukan sekedar sabar, tetapi dikatakan ada ukuran. Panjang sabar, ya. Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia, tetapi dimiliki oleh Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesabaran itu adalah buah keempat daripada Roh Kudus. Dan kesabaran itu adalah produk daripada Roh Kudus. Ini bukan hasil karya manusia. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lanjutkan. Kenapa saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini menuntut kesabaran untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Kenapa saya dan saudara harus bersabar di dalam segala sesuatu? Alasan yang pertama, mari kita lihat. Di dalam Ayub 6 ayat 11 dikatakan seperti ini. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saudara, kesabaran itu adalah kekuatan yang memampukan kita untuk dapat menemukan masa depan dan menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Hal ini saudara juga didukung oleh Pengkhotbah 7 ayat 8. Di sana dikatakan seperti ini. Akhir segala sesuatu lebih baik daripada awalnya,
Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Saudara, untuk menemukan akhir segala sesuatu yang lebih baik, dituntut kesabaran. Bahkan di sana dikatakan panjang sabar. Orang yang tidak bersabar dalam kehidupan ini adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Apa yang terjadi, saudara? Kesabaranlah yang memampukan Nuh menyelesaikan pembangunan Bahtera. Kesabaranlah yang memampukan Nuh untuk mendengarkan cemoohan-cemoohan, olok-olok, sehingga Nuh tetap bertahan untuk menyelesaikan pembangunan Bahtera pada saat itu. Dan kesabaranlah yang memampukan Nuh untuk mengantarkan sepasang demi sepasang hewan masuk ke dalam Bahtera. Luar biasa, saudara. Kalau Nuh tidak bersabar pada saat itu, saya percaya tidak ada cerita bahwa Nuh menyelesaikan pembangunan Bahtera pada saat itu, bahwa Nuh selamat pada saat itu. Kesabaran itu akan membuat seseorang menemukan masa depannya dan menyelesaikan pekerjaan di muka bumi ini. Alasan pertama, kenapa saya dan saudara harus bersabar. Dengan bersabar, kita akan melihat masa depan yang baik di dalam kehidupan setiap kita. Dengan bersabar, kita akan melihat segala sesuatu akan kita akhiri dengan cara yang sangat baik. Yang kedua, mari kita lihat bersama-sama di dalam Amsal 14 ayat 17, lalu melompat nanti di dalam Amsal 14 ayat 29. Saya akan bacakan buat kita. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, berdasarkan ayat itu tadi, khususnya di dalam ayat 29, ternyata pengertian di dalam diri kita itu memiliki tingkatan. Ada setidaknya 3 tingkatan daripada pengertian yang bekerja dalam diri seseorang. Yang pertama, tingkatan yang disebut sama sekali tidak memiliki pengertian. Ya, ada orang yang tidak memiliki pengertian sehingga orang itu disebut sebagai orang yang bodoh. Yang kedua, ada orang yang kurang memiliki pengertian. Dia memiliki pengertian tetapi sedikit kurang pengertiannya. Dan yang ketiga, ada orang yang memiliki besar pengertian. Nah, saya berdoa, saudara, supaya kita memiliki tingkatan yang ketiga, besar pengertian kita. Nah, orang yang bersabar, orang yang memiliki kesabaran, yang pertama, dia akan memiliki pengertian yang sangat besar. Sehingga dia disebut sebagai orang yang bijak sana. Kesabaran itu akan mengasah seseorang menjadi orang yang bijaksana. Kesabaran akan melatih pengertian bekerja dalam diri kita. Bila kita berhenti bersabar, nah saya percaya, saudara, pengertian juga akan berhenti di dalam diri setiap kita. Bila seseorang tidak bersabar di dalam belajar, nah apa yang terjadi dengan mereka? Saya percaya mereka akan menjadi orang yang bodoh dalam kehidupan mereka. Sama, apabila juga ada orang tua yang tidak bersabar dalam mendidik anaknya, maka sesungguhnya dia sedang menabur kebodohan di dalam diri anak-anaknya. Orang yang cepat marah, orang yang tidak taat dengan peraturan, apa yang terjadi dengan mereka? Sama halnya, pengertian akan meninggalkan orang tersebut. Dengan terus bersabar di dalam kehidupan ini, apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kita. Bersabar di dalam penderitaan, bersabar di dalam segala sesuatu, itu akan membuat pengertian demi pengertian akan bekerja di dalam diri saya dan saudara. Mari kita lanjutkan, saudara. Kenapa saya dan saudara harus bersabar di dalam kehidupan ini? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Ini poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada setiap kita. Kenapa saya dan saudara harus bersabar? 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang pertama di sana dikatakan bahwa kasih itu sabar. Kasih adalah bukti bahwa seseorang itu memiliki kasih. Omong kosong.
Kalau kita berkata, saya mengasihi orang tuaku, saya mengasihi saudara-saudaraku, saya mengasihi semuanya, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan perkara di dalam kehidupan kita, kita tidak menjadi sabar, kita gampang marah, kita gampang kecewa di dalam kehidupan ini. Kita tidak bersabar di dalam pekerjaan, kita marah dengan pemimpin kita, kita marah-marah dengan bawahan kita. Kita berkata kita mengasihi, tapi sekali lagi kita tidak bisa menunjukkan kesabaran. Itu adalah sesuatu yang omong kosong. Apalagi di masa ini, saudara, kesabaran kita semakin dituntut untuk menghadapi segala sesuatu di hadapan kita. Di hadapan kita ada pandemi COVID-19 sedang mewabah di mana-mana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dahulu kita tidak terbiasa dengan pola kehidupan yang baru. Tetapi dengan new normal dituntut kita menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Kalau dahulu kita tidak suka dengan masker, maka kita harus bersabar untuk menggunakan masker sebagai cara hidup. Sekarang kita menjadi orang yang rajin mencuci tangan, rajin membersihkan diri, rajin hidup teratur. Untuk apa, saudara? Supaya kita selamat di hari-hari yang sulit ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesabaran itu menunjukkan bahwa kita dipenuhi dengan kasih Allah. Saudara, kita tidak berkata bahwa kita mengasihi bangsa ini, kita mengasihi keluarga kita mengasihi semua orang. Sekali lagi, kalau kita tidak bersabar dengan peraturan-peraturan yang ada, kita tidak bersabar dengan instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya berkat Tuhan turun atas setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita terima berkat Tuhan, yaitu berkat yang supranatural pada Roh Kudus memenuhi setiap kita. Kesabaran sebagai kemampuan supranatural itu akan memenuhi saya dan saudara. Dan apa yang terjadi? 3 hal yang saya sampaikan tadi akan menjadi bagian setiap kita. Yang pertama, saya ulang sekali lagi, dengan bersabar kita akan melihat masa depan yang gilang gemilang. Kita akan menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang baik. Yang kedua, apa yang terjadi waktu kita bersabar? Saudara, waktu kita bersabar, Tuhan akan mencurahkan pengertian demi pengertian akan segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Kita bukan lagi orang yang bodoh. Kita bukan lagi orang yang kurang pengertian. Tetapi kita adalah orang-orang yang besar pengertian. Dan yang ketiga, apa yang terjadi waktu kita bersabar? Saudara, orang yang bersabar menunjukkan bahwa dia memiliki kasih. Orang yang bersabar, apa yang terjadi, saudara? Orang yang bersabar, hidupnya dapat menghadapi segala sesuatu dengan cara yang baik. Dan saya percaya, saudara, bila di depan kita diperhadapkan sekali lagi dengan masa-masa yang sukar, saya percaya kita mampu bertahan untuk semuanya itu. Bahkan kita dapat keluar sebagai pemenang ketika apa, saudara? Roh Kudus memenuhi kita. Buah kesabaran bekerja di dalam diri saya dan saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mengakhiri sharing firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya rindu mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus memenuhi setiap kami umat. Roh Kuduslah yang melahirkan buah kesabaran di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bertahan dan tetap berkarya di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa apabila ada di antara kami lemah, kuatkan kami ya. Karena kami memang menyadari kekuatan kami tidaklah seberapa. Hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri setiap kami, yang membuat kami tetap kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, berkati setiap umat-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dengan berkat yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Mari kita yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin.